Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Widya Pangestika dengan NPM 20144600258 dari kelas A720 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan laporan pengenalan lapangan persekolahan 1 di SD Negeri Tanjung Harjo. Yang pertama ada informasi umum SD Negeri Tanjung Harjo, yaitu yang pertama ada visi SD Negeri Tanjung Harjo, yaitu terwujudnya siswa yang bertakwa, berkarakter, berprestasi, terampil, yang berwawasan budaya dan lingkungan. Kemudian misinya ada misi SD Negeri Tanjung Harjo, yaitu merupakan suatu strategi atau tindakan yang dilakukan sekolah untuk mewujudkan visi yang ada. Selanjutnya tujuan dari SD Negeri Tanjung Harjo merupakan hal-hal yang perlu diwujudkan selama proses pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat dan juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi misi sekolah. Selanjutnya ada kultur SD Negeri Tanjung Harjo. Kultur SD Negeri Tanjung Harjo dapat dilihat dan dirasakan dari ciri khas hingga kebiasaan yang ada dan dilakukan oleh warga sekolah. Adapun beberapa kultur di SD Negeri Tanjung Harjo, yaitu 1. Penerapan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kedua ada budaya 7K, yaitu keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, dan kedisiplinan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada budaya unggah-ungguh dan tata krama di SD Negeri Tanjung Harjo, juga masih berjalan dengan baik sebagai masyarakat Jawa pada umumnya. Penggunaan bahasa sehari-harinya merupakan campuran antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Yang keempat ada penerapan literasi sebelum proses pembelajaran berlangsung, yaitu berupa rutin membaca Al-Quran di pagi hari dan membaca buku non-fiksi. Selanjutnya ada struktur organisasi dan tata kelola di SD Negeri Tanjung Harjo. Struktur organisasi sekolah merupakan suatu bentuk yang berupa urutan atau daftar yang berfungsi sebagai upaya dalam menjelaskan tugas dan fungsi dari setiap komponen penyelenggara pendidikan yang bersangkutan dengan sekolah, yaitu SD Negeri Tanjung Harjo. Sedangkan tata kelola sekolah yang disebut administrasi sekolah diharapkan dapat membantu menunjang kinerja dan tatanan sekolah. Adapun struktur organisasi pelaksana pendidikan SD Negeri Tanjung Harjo tahun 2021-2022 seperti pada gambar, yang meliputi kepala sekolah, komite sekolah, unit perpustakaan, unit tata usaha, guru kelas, dan guru mata pelajaran. Selanjutnya ada peraturan dan tata tertib di SD Negeri Tanjung Harjo. Peraturan dan tata tertib sekolah dibuat untuk dapat menciptakan kepribadian yang taat hukum, disiplin, dan terciptanya suasana sekolah sehingga pembelajaran yang berlangsung dapat kondusif. Peraturan dan tata tertib di SD Negeri Tanjung Harjo merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh pihak sekolah yang bekerja sama dengan komite sekolah. Di SD Negeri Tanjung Harjo, peraturan dan tata tertib tidak hanya dibuat untuk siswa, melainkan untuk guru juga diberikan peraturan dan tata tertib. Peserta didik yang melanggar peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan, maka tentunya akan mendapatkan sanksi yang biasanya berupa teguran dan peringatan dari guru dan kepala sekolah. Untuk guru dan karyawan di SD Negeri Tanjung Harjo, peraturan dan tata tertibnya sesuai dengan standar operasional prosedur dari peraturan daerah dan ASN. Apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh guru atau karyawan, maka akan ditindaklanjuti dari pihak yang berwenang. Sedangkan untuk siswa SD Negeri Tanjung Harjo mempunyai peraturan seragam dan tata tertib siswa. Selanjutnya kegiatan seremonial formal SD Negeri Tanjung Harjo. Yang pertama ada upacara bendera hari Senin. Yang kedua upacara memperingati Hari Besar Nasional meliputi upacara Hari Kartini, Hari Pendidikan Nasional, HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Sumpah Pemuda, Hari lahirnya Pancasila, Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo, dan sebagainya.
Yang ketiga, ada rapat atau briefing yang dilakukan setiap minggu untuk mengevaluasi proses pembelajaran maupun proses-proses yang ada dalam sekolah tersebut. Selanjutnya yang keempat, ada pengiriman peserta lomba-lomba di tingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Selanjutnya kegiatan-kegiatan rutin di SD Negeri Tanjung Harjo. Yang pertama, kurikuler. Kurikuler adalah rencana atau sebuah acuan yang mendasar dalam proses pembelajaran yang sangat berguna tentunya bagi guru dan peserta didik guna mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Proses pembelajaran yang berlangsung di SD Negeri Tanjung Harjo sudah sesuai dengan yang dijadwalkan dan sudah mulai 100% mengadakan pembelajaran tatap muka meskipun belum penuh selama 6 jam di 5 hari kerja. Kokurikuler. Kokurikuler adalah kegiatan yang sangat erat dan menunjang serta membantu kegiatan intrakurikuler, biasanya dilaksanakan di luar jadwal intrakurikuler dengan maksud agar siswa dapat memahami dan memperdalam materi yang ada di intrakurikuler. Di SD Negeri Tanjung Harjo, kegiatan kokurikuler biasanya dilakukan dengan pemberian tugas kepada siswa atau pekerjaan rumah. Selain itu, kegiatan kokurikuler dari kepala sekolah maupun Bapak Ibu guru berupa visitasi atau kunjungan ke rumah siswa yang memiliki kendala di sekolah seperti tidak berangkat sekolah selama berbulan-bulan tanpa adanya keterangan. Di SD Negeri Tanjung Harjo juga mengadakan kegiatan kokurikuler untuk siswanya berupa outing kelas dan hiking. Yang ketiga, ada kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini lebih sering dilakukan di luar jam pelajaran atau di luar kelas. Di SD Negeri Tanjung Harjo mempunyai kegiatan ekstrakurikuler wajib dan pilihan. Untuk ekstrakurikuler wajib yaitu meliputi kegiatan keagamaan, pengamalan Pancasila, kegiatan pramuka, dan kegiatan pengenalan budaya Kematarangan. Untuk ekstrakurikuler pilihan yaitu seperti membatik, seni musik, seni suara, seni tari, dan kerawitan. Selanjutnya ada praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di SD Negeri Tanjung Harjo. Yang pertama, kegiatan pembiasaan 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kedua, ada kegiatan pembiasaan 3M yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Yang ketiga, pembiasaan keagamaan yaitu berupa beribadah berjamaah bagi siswa dan guru muslim, berupa sholat dan TPA, kemudian berdoa dan sebelum dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Yang keempat, ada pembiasaan kebersihan lingkungan sekolah, yaitu dengan jadwal piket harian, kerja bakti, dan Jumat bersih. Yang kelima, kegiatan rutin standar operasional pagi dan standar operasional prosedur pagi dan siang. Yang keenam, ada kegiatan untuk menggali minat bakat siswa seperti perlombaan di Hari Kartini dan pengiriman peserta lomba di tingkat kecamatan, kabupaten, maupun provinsi. Untuk observasi pembelajaran di kelas, kegiatan pembelajaran di SD Negeri Tanjung Harjo, menurut yang saya amati yaitu kelas rendah dan kelas tinggi, sudah berjalan seperti proses pembelajaran pada umumnya, mulai dari kegiatan membuka pelajaran dimulai dari salam, doa, kemudian memeriksa kehadiran siswa, metodenya kemudian yang mengajak siswa untuk aktif berpartisipasi pada pembelajaran, menggunakan berbagai media, ketepatan materi yang disampaikan sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator, penguasaan materi oleh guru sangat baik sehingga mudah diterima oleh siswa. Penilaian dan refleksi pada proses pembelajaran dilakukan dengan pendampingan dan pemberian penilaian dengan alat yang sesuai kompetensi dan kemampuan siswa. Faktor penunjang dalam proses pembelajaran yang saya amati juga diterapkan baik untuk kelas rendah dan kelas tinggi oleh Bapak Ibu guru yang mengajar. Komponen pembelajarannya seperti guru, siswa, tujuan, bahan, metode, media, evaluasi sudah diterapkan dengan baik oleh Bapak Ibu guru di SD Negeri Tanjung Harjo. Untuk proses pembelajaran, meskipun terkadang seperti media pembelajaran penggunaannya mendadak atau spontan menggunakan apa yang ada di lingkungan sekolah. Dengan demikian, adanya proses pembelajaran dan komponen pembelajaran yang saling berkaitan akan menghasilkan pembelajaran yang efektif dan mudah diterima oleh siswa sekolah dasar di SD Negeri Tanjung Harjo. Kesimpulannya yaitu dari adanya kegiatan observasi di SD Negeri Tanjung Harjo dapat disimpulkan yaitu tentang kultur sekolah yang ada sangat beragam,
dan kemudian melekat di SD Negeri Tanjung Harjo mulai dari budaya 5S, unggah-ungguh, dan tata keramanya yang masih kental, dan masih banyak lagi. Struktur organisasi tata kelolanya juga lengkap dan teratur. Peraturan dan tata tertib di sekolah SD Negeri Tanjung Harjo, seperti peraturan dan tata tertib pada umumnya di sekolah-sekolah dasar yang tidak memberikan beban bagi siswa maupun gurunya. Kegiatan seremonial formal di sekolah ini beragam, mulai dari rapat rutin atau briefing, upacara peringatan Hari Besar Nasional, mengadakan perlombaan, dan mengirimkan perwakilan perlombaan di tingkat kecamatan, kabupaten, maupun provinsi. Kegiatan lain yaitu berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler berjalan dengan baik dan untuk saat ini mulai kembali aktif setelah 2 tahun terakhir pasif akibat pandemi COVID-19. Praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positifnya sudah berjalan dengan baik walaupun ada beberapa yang belum seutuhnya sempurna seperti penyimpangan tata tertib, berangkat tidak tepat waktu. Namun hal itu bisa diatasi dengan adanya sanksi atau peringatan, biasanya berupa teguran oleh Bapak Ibu guru, agar memberikan efek yang jerah kepada siswa. Untuk observasi pembelajaran dalam kelas sudah sesuai dengan tata cara dan proses pembelajaran pada umumnya yang dilakukan di sekolah-sekolah oleh Bapak Ibu guru. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga dapat menjadi manfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.